Halo, ini merupakan hari pertama saya melakukan puasa teknologi seperti sosial media, tidak menonton TV atau tidak bermain sosial media, lalu tidak streaming atau tidak nonton film. Untuk hari pertama ini menurut saya sangat berat karena saya biasanya sering eh, main sosial media atau nonton film, nonton YouTube dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya puasa ini cukup berat ya untuk hari pertama. Untuk melihat kegiatan saya, Time changed, we're different, but my mind still says redundant things. Can I not think? Will you love this part of me? My lover is the day I can't forget. buku yang saya baca itu berjudul Atomic Habits, karya dari James Clear. Buku ini tuh tentang bagaimana kita tuh merubah kebiasaan kita dari melakukan perubahan-perubahan baik yang kecil untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang. Nah, ini ceritanya saya sedang belajar mereview buku karya dari James Clear yaitu Atomic Habits. Saya cuma iseng-iseng video terus ngapain ya? Ya udah saya videoin diri saya sendiri lalu saya mereview buku gitu.
Nah, tadi merupakan video hari pertama saya untuk melakukan kegiatan untuk tidak bermain sosial media, bermain games, nonton televisi, atau nonton film dari platform manapun. Untuk hari pertama menurut saya cukup sulit ya, karena banyak sekali godaan untuk melihat sosial media seperti Instagram, lalu Twitter, dan juga TikTok, YouTube juga salah satunya. Itu banyak sekali godaan untuk membukanya, apalagi kan saya lupa matikan, notifnya lupa saya matikan. Jadi pas saya scroll buka gitu HP ada notifnya, jadi sih sedikit tergoda, tapi saya tahan dan saya ganti kegiatan seperti baca buku untuk menghilangkan godaan tersebut. Ternyata cukup sulit untuk hari pertama, apalagi ini pertama kali saya melakukan suatu hal seperti ini, kebiasaan seperti ini, seperti baca buku dan keluar rumah gitu. Tapi kegiatan ini memiliki nilai positif ya. Sebenarnya saya melakukan kegiatan ini, saya jadi sering keluar rumah untuk hari pertama. Itu tadi seperti di video barusan, saya bersepeda sore-sore gitu, dan tidur saya juga lebih cepat, lebih tempo, jam setengah 11, jam 11 gitu. Biasanya saya jam setengah 1 baru tidur, tapi untuk kali ini saya tidur jam 11. Itu cukup tempo buat saya. Jadi sekian untuk hari pertama, tunggu di hari-hari selanjutnya. Sisi. Nah, pada video ini saya sedang menuju perjalanan ke kampus, yaitu pada pagi hari sekitar jam setengah 9 mau jam 9. Nah, saya di kampus rencananya akan kerja kelompok bersama kelompok saya. Setelah kerja kelompok, saya akan ikut kelas sekitar jam 1 hingga jam 3. Saya dulu dong, Ram. Mak, saya Ram. Halo, Bang. Man. Jadi ini hari kedua saya ke kampus.
Udah 16 menit, Bos. Kami sedang mengerjakan tugas PKN. 6 menit. Gue lagi mau otw kamu. Ayo Alda. Gue lagi main tadi gue. Udah. Karena udah berapa? Gue baru edit. Makanya jangan di time lapse. Say hi. Ya, nah mantap dah. Gue jadi modal semuanya dah ini. Game. Korban. Berapa 26? Sure, it's a common ocean, perpetual emotion, but I don't need the comfort. Halo. Kembali lagi dengan saya. Oke, untuk tidak bermain sosial media dan juga tidak menonton televisi dan juga tidak bermain games di hari kedua, itu cukup mudah ya. Karena di hari kedua ini saya banyak sekali kegiatan di hari kedua ini. Seperti yang telah dilihat di video, itu kegiatan saya dari berangkat keluar rumah hingga ke kampus, lalu setelah itu main futsal, lalu pulang lagi. Nah di hari kedua itu saya dari pagi jam 9 itu hampir jam 9 saya berangkat ke kampus karena udah janjian sama teman-teman untuk kerja kelompok. Lalu setelah itu jam 1 ada kelas. Saya ikut kelas offline ya. Ini namanya juga ke kampus, offline ikutnya. Lalu sampai jam setengah 4 itu saya sama teman-teman lagi untuk mengerjakan tugas foto produk gitu. Ada tugas individu foto produk bareng teman-teman. Di pagi hari itu saya kerja kelompok tentang bikin foto poster gitu, dibahas lalu kita realisasikan. Untuk malamnya itu saya futsal bareng anak-anak, bareng teman-teman saya, futsal sampai jam itu sekitar dari jam 7 sampai jam setengah 9, jam 8 setengah 9 terus saya lupa. Lalu setelah itu saya pulang, cukup macet ya pas pulang itu, capek juga habis futsal, terus pulangnya macet-macetan. Untuk interaksi bersama teman gak ada masalah sih, kayak ya durasinya sama aja ya. Saya kalau umur sama teman tuh jarang sekali buka handphone karena nggak tahu sih, saya biasain dari lama. Paling kalau buka handphone nggak ada topik, saya buka handphone sebentar, udah taruh lagi, saya bingung lagi mikir cari topik apa untuk dibicarakan. Dari dulu saya begitu, jadi sebelum ada tugas ini untuk bicara sama teman sama aja ya, sama kayak sekarang gitu. Nggak ada kendala sama sekali. Terus apa lagi? Untuk hari kedua ini cukup mudah ya, seperti yang tadi saya bilang di awal video, karena terlalu banyak kegiatan di luar yang tidak menggunakan handphone, jadi cukup mudah. Untuk hari kedua nih saya tidak membaca buku ya, karena telah ada di luar rumah. Sekian untuk video kali ini, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Halo. Nah, untuk hari ketiga saya gagal. Saya hanya kuat 2 hari untuk melakukan puasa, yaitu tidak bermain sosial media, lalu tidak menonton streaming atau televisi atau film,
dan lain sebagainya. Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya selama 2 hari ketika melakukan puasa. Jadi menurut saya kalau dari pertanyaannya seberapa sulit melepaskan diri dari hal-hal seperti sosmed, nonton film, terus dan juga televisi, itu sebenarnya cukup sulit ya. Kalau untuk televisi saya jarang, jadi mudah. Kalau untuk sosmed dan film itu cukup sulit karena memang setiap saya makan ataupun sebelum tidur itu biasanya saya main sosial media atau enggak nonton YouTube, nonton film gitu. Jadi pas saat saya puasa tuh rasanya berat sekali, jadi ya berat lah gitu. Lalu aktivitas pengganti apa yang saya lakukan dari hari ke hari untuk mengisi kekosongan? Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan aktivitas seperti di video pertama itu saya baca buku ya. Lalu kedua bersepeda. Lalu untuk hari kedua saya itu pergi ke kampus. Habis itu futsal untuk menghilangkan untuk mencari aktivitas pengganti. Lalu ini ada efek dari puasa terhadap kebiasaan sehari-hari. Ini sangat berefek ya, karena berefek pada pas untuk waktu tidur. Untuk waktu tidur itu saya jadi lebih cepat, tidak begadang lagi. Jadi waktu tidur tuh jam 11 saya udah tidur. Biasanya jam 12:30. Lalu untuk apakah saya menemukan produktivitas baru dari program puasa tersebut? Untuk produktivitas saya jadi lebih produktif, khususnya untuk mengerjakan tugas. Saya nggak nunda-nunda lagi. Lalu untuk jadi lebih produktif dalam kebersihan juga, saya jadi lebih sering bersih-bersih, terus jadi sering lebih baca buku gitu. Hanya itu sih ya. Iya, dan juga jadi sering olahraga juga tuh, walaupun cuma saya videoin sekali, tapi ada beberapa kegiatan yang gak saya videoin, misalnya olahraga itu. Lalu untuk interaksi dengan orang lain dan juga dengan orang tua, menurut saya sama aja ya. Karena saya kalau berbicara dengan orang, saya tidak bermain media sosial. Ketika berbicara, saya biasanya menghindari hal-hal gitu, karena menurut saya itu kurang sopan ya, apalagi ketika lagi lagi berbicara gitu. Dan juga kalau menurut saya kalau lagi ngumpul-ngumpul, lebih baik tuh HP tuh atau HP-nya tuh dimatikan aja gitu, biar kita puas lah kalau lagi ngumpul gitu, biar ada kesannya gitu. Nah, karena saya tidak dapat menyelesaikan puasa sosial media ini, jadi saya akan menceritakan alasannya. Karena di hari ketiga ini cukup berat, karena banyak sekali godaan gitu. Karena selama sudah 2 hari ya terlewati saya tidak membuka sosial media, dan ini hari ketiga. Menurut saya ketika saya tidak membuka sosial, saya jadi FOMO akan berita-berita ataupun story IG teman-teman. Jadi menurut saya itu sih yang membuat saya gagal. Apalagi mungkin itu aja ya sih, itu bikin saya gagal. Oh ya, nih gara-gara ada One Piece chapter 1044, ada spoilernya, yang dimana ternyata buah iblis Luffy katanya bukan Gomu no lagi. Dan akhirnya saya membuka sosmed untuk membaca spoilernya. Itu salah dua faktor dari gagalnya saya melakukan puasa ini. Mungkin itu saja untuk video
menutup video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Bye bye.